Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Apa kabar ayah bunda dan calon ayah bunda semua? Sehat ya? Terima kasih sudah memilih bergabung ya untuk ngobrol, diskusi, ngaji bareng untuk tema ini, meaningful and mindful parenting. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kira-kira apa nih yang ada di dalam benak kita? Untuk tujuan positif apa nih? Kita ngumpul nih ya, kita terhubung ya untuk tema ini. Meaningful dan mindful parenting mungkin secara sederhana kita artikan saja sebagai pengasuhan bermakna dan berkesadaran ya. Nah, kira-kira gambarnya ada nggak di dalam benak kita tuh orang tua bermakna, orang tua berkesadaran yang mengasuh dengan penuh makna dan sadar. Kira-kira gitu ya. Kayak apa bentuknya? Dan mengapa sih penting gitu? Kira-kira apa selama ini pengasuhan kita gak bermakna ya? Sehingga kita harus menuai banyak masalah ya di kemudian hari setelah mereka tumbuh agak besar, bahkan sampai dewasa ya. Atau pengasuhan kita memang pengasuhan yang gak berkesadaran ya, sehingga ya hasilnya juga menjadi pribadi yang gak sadar gitu. Walaupun kesannya udah banyak banget ilmunya ya, udah banyak banget yang kita omongin, udah segitu banget ikhtiar kita memastikan pendidikan dia, memastikan perlindungan dia dari lingkungan yang berbahaya gitu. Tapi kok, gitu ya, banyak orang tua yang mengeluh, kok gak ada bekas ya, kok dia kayak gak belajar ya, dia kok gak gede-gede ya, anak saya kenapa ya gitu. Ada gak yang punya pertanyaan yang sama? Oke, saya kira ini PR ya, ini PR kita semua, dan saya juga tidak mengatakan bahwa diskusi kita akan menjawab masalah ini secara penuh, tetapi boleh jadi diskusi kita malam ini akan membuka kesadaran kita lebih jauh ya, dan boleh jadi di antara kita akan mulai menemukan kira-kira hal-hal apa yang bisa kita lengkapi dan layak untuk kita beri perhatian lebih ya, sehingga dampak dari pengasuhan ini memang menjadi lebih nyata ya, menjadi lebih efektif ya, menjadi lebih menghantarkan pada apa yang kita sebut sebagai ya pewarisan nilai, mewariskan kebaikan, mengasuh dan mendidik anak-anak sehingga menjadi generasi zuriatan thayyibah ya, generasi berkualitas ya, menjadi generasi yang qurrata ayun, menjadi generasi yang lil muttaqina imama, menjadi generasi yang muqimas shalah ya, yang semacam itu. Generasi berkualitas, generasi tangguh, generasi kuat, generasi yang menegakkan sholat ya, dan generasi penyejuk hati, generasi penyedap pandangan mata ya. Ini semua kan doa kita gitu, ini semua kan harapan kita. Nah, dalam perjalanannya menarik untuk kita lihat apa yang bisa kita lengkapi, apa yang perlu mendapat perhatian lebih dari ikhtiar kita yang pastinya juga udah banyak, saya percaya ya, dari proses belajar kita yang pastinya juga udah gak pernah berhenti belajar. Baik, mari kita mulai ya, ngobrol soal meaningful parenting ya. Nanti setelah ini kita ngobrol soal mindful parenting. Dua konsep ini sebenarnya akrab ya di dalam kajian psikologi. Mereka berdua lahir dari perspektif yang sudah mulai memberikan ruang luas terhadap dimensi spiritual ya, yaitu psikologi humanistik eksistensial dan psikologi transpersonal gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca kalau soal itu. Nah, apa yang dimaksudkan sebagai meaningful parenting itu adalah pengasuhan yang punya dimensi spiritualitas, dimensi ruhani yang kental ya. Karena itu di dalamnya itu anak-anak dalam komunikasi bersama orang tua, dalam berelasi, terkoneksi dengan orang tua, mereka itu dibantu untuk menyadari dirinya gitu, menyadari keberadaannya ya,
menyadari maksud penciptaan, maksud kejadian, dan menjadikan pengalaman itu sebagai sarana mereka untuk mengembangkan makna. Nah, itulah sebabnya anak-anak ini belajar dari makna yang ditemukan bersama proses pengasuhan. Nah, dari mana mereka menemukan makna itu? 1, dari apa yang dikerjakan, 2, dari apa yang dihayati, 3, dari apa yang terjadi. Nah, bisa nggak Bapak Ibu membayangkan? Jadi makna ditemukan melalui apa yang dikerjakan, apa yang dihayati, apa yang terjadi. Berarti setidaknya orang tua ini, ya, dia senang bertanya, adik sedang apa? Apa yang dikerjakan? Gitu kan? Kemudian ketika menikmati sesuatu, orang tua ini melemparkan stimulus, dek, apa yang dirasain? Apa sekarang yang adik pikirin sambil misalnya lihat film Nusa dan Rara gitu ya. Kemudian dari apa yang terjadi, makna ditemukan bersama apa yang terjadi. Ada kan kejadian-kejadian yang mungkin kita nggak tahu gitu ya, accident ya, atau sebaliknya ya, kejutan gitu. Maka kita menanyakan, wow, apa yang terjadi ya. Kalau dia menyenangkan, mungkin nanti akan muncul dialog-dialog kesyukuran ya, dialog-dialog apresiasi terhadap sesuatu yang indah, yang menyenangkan ya. Kalau itu yang terjadi itu sesuatu yang malang, yang menyedihkan atau yang nggak diinginkan, akan terjadi, akan terbangun dialog-dialog yang membawa dia pada makna kebesaran hati, ketabahan, kesabaran ya. Nah, oke. Nah, melalui apa yang dikerjakan, dihayati, apa yang terjadi, inilah anak-anak akan mengunduh sumber-sumber makna ya, yang itu dapat berupa menjadi nilai-nilai tauhid, nilai-nilai penghayatan, nilai-nilai kreatif, nilai-nilai bersikap, nilai-nilai pengharapan atau nilai-nilai optimisme. Setidaknya 5 nilai ini yang dapat menjadi fondasi bagi dia untuk mengembangkan diri menjadi pribadi dewasa, bertanggung jawab, menikmati hidupnya secara penuh gitu ya, dan memiliki apresiasi terhadap makna hidup dalam arti yang semakin luas gitu ya. Oke, coba kita lihat apa itu nilai tauhid ya. Bagaimana melalui apa yang terjadi ya, apa yang dikerjakan dan apa yang dihayati, anak ini kita hubungkan dengan keberadaan, kekuasaan, keagungan, kasih sayang, dan sifat serta nama-nama Allah ya, gitu. Jadi dia mengenal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang itu bukan karena kita ceramahin gitu loh ya. Dia kenal Allah itu Maha melihat, Maha mendengar ya, Maha santun, Maha lembut, Maha tahu, Maha kenal, Maha perkasa, Maha bijaksana, Maha adil. Itu bukan karena kita ceramahin gitu ya, tetapi karena makna yang dia pungut melalui apa yang terjadi, apa yang dia hayati, apa yang dia kerjakan gitu ya. Mungkin apa ya, misalnya pernah di satu kesempatan tuh saat anak-anak masih kecil ya, waktu itu mungkin usia TK gitu, di perempatan Bangjo seorang pengemis datang saat lampu merah gitu ya. Terus putri saya duduk di depan ya, dia mengamati gitu pengemis itu bergerak, berjalan, dan ketika sampai di motor kami itu lampu sudah hijau gitu ya, padahal ternyata dia sedang menghayati sesuatu gitu. Sehingga ketika saya motor saya jalan, dia ngasih kode, nggak boleh bunda, ayo balik ke sana gitu. Kenapa? Saya bilang saya kurangi kecepatan motor. Kasihan sekali tadi bapak itu udah sampai di motor kita. Aku melihat matanya itu berharap sekali dapat uang gitu. Nah, sampai saya harus menghentikan sebentar kendaraan saya untuk memberikan perhatian terhadap apa yang sedang dia hayati, apa yang terjadi. Nah, kami berdialog gitu ya. Nah, dialog ini akan memperkuat nilai tauhid ya. Kemudian nilai penghayatan. Bagaimana anak bisa menghayati fenomena ya, pengalaman, aktivitas, peran, rasa seni, rasa spiritual, sehingga menimbulkan rasa puas, tenang dan bermakna dalam dirinya. Nah, ya, jadi nilai penghayatan. Mungkin dia lagi gambar gitu ya, asik banget gitu kan, kecil-kecil gitu dia gambar, terus bikin garis lengkung, anak playgroup ya. Kalau kita lihat pakai kacamata yang permukaan, gambar apa sih ya, bintik-bintik kecil besar, terus garis-garis yang apa sih ini gitu. Tetapi melihat bagaimana dia menghayati, sambil gambar tuh dia mengeluarkan suara boom misalnya gitu ya.
Nah, saat kita ada bersama dia, kita masuk di dalam frame dia, menyadari itu, menikmati bersama dia, dan ya Allah seru banget ya dek ya, ini tadi apa gitu. Nah, kita sedang masuk dalam, ini loh bunda, ini tuh Angry Bird, misalnya Angry Bird ini mau nolong telur-telurnya, mengamankan telur-telurnya biar nggak diganggu sama babi-babi. Wah, baik banget, dia bertanggung jawab sekali ya. Iya, kan ini telur-telur mereka bunda, harus dilindungi. Nah, melalui dialog-dialog ini terus dikembangkan. Nilai tauhid juga bisa muncul ya, nilai tauhid ya. Kemudian nilai penghayatan, selanjutnya ada nilai kreatif ya, yaitu melakukan aktivitas atau kegiatan dengan sikap terbuka, fleksibel ya, kesungguhan dan perasaan senang. Ini nilai kreatif. Kemudian ada nilai bersikap. Kita mengembangkan bagaimana anak bisa mengambil sikap positif dalam berbagai kondisi dan situasi, sehingga mampu mengambil pelajaran, hikmah dan makna. Dan yang terakhir nilai pengharapan ya. Bagaimana anak terhubung dengan optimisme ya, sangkaan baik dan harapan positif tentang masa yang akan datang. Nah, ini ditemukannya melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita hayati dan apa yang terjadi. Oke, nanti teman-teman bisa sharing ya pengalaman-pengalamannya sendiri. Oke, slide berikutnya saya kira nanti bisa dibaca untuk pendalaman ya. Saya sampai slide ke 13, 14 bisa dibaca. Nah, dan yang menarik ini risetnya tentang DNA ya. DNA itu mengatakan bahwa sikap dan cara pandang seseorang itu bisa membuat kerja DNA tak optimal atau sebaliknya melesat luar biasa ya, tergantung sikap dan cara pandang seseorang. Nah, bukankah tadi sumber-sumber makna ini ya, nilai tauhid, penghayatan, kreativitas, nilai bersikap, nilai pengharapan ya, itu kan sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang anak dari kanak sampai dia dewasa. Dan ini yang penting untuk kita pengaruhi ya, agar apa? Agar dia punya gen-gen positif gitu loh ya, yang disebut Kazuo Mukarami itu, yang gen positif itu 90-95% diantaranya itu tertidur. Nah, dibangunkan melalui membangun sikap dan cara pandang yang bermakna. Oke. Nah, pada slide ke-15, bagaimana sekarang how to be a meaningful parent ya? Bagaimana menjadi orang tua bermakna? Ya tentu saja ya, kita sudah harus punya modal lah gitu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu dan calon ayah bunda semua punya modal ini ya. Kita sudah membina diri ya, kita sudah melengkapi diri kita dengan knowledge ya, baik itu ilmu yang wajib ya, ilmu yang secara masyru harus kita miliki, maupun ilmu-ilmu pendukung ya. Karena itu akan menjadi bahan yang akan kita alirkan seiring dengan diskusi-diskusi dan dialog-dialog penemuan makna ya. Kemudian menjadi orang tua bermakna, bagaimana kita membantu anak memahami dirinya, memahami ide dan perasaannya, potensi, cita-cita dan aspirasi, kekuatan dan kelemahannya. Nah, mementingkan niat, tanggung jawab dan kemampuan untuk memilih, jadi ikhtiar. Jadi di dalam konsep meaningful parenting itu peran kita sebagai mukhoyar, sebagai pribadi orang tua yang bisa memilih, memilah-memilih ya, itu menjadi mendapatkan ruang ekspresi yang besar. Jadi jangan kaku, harus bersikap fleksibel gitu. Ya, bagaimana artinya remedi misalnya bagi anak kita yang kena remedi? Apa artinya mendapat nilai jelek? Ya, apa artinya mendapat punishment? Apa artinya dijauhi teman? Apa artinya ditegur guru? Apa artinya terjatuh? Itu kan bebas kita memaknainya kan? Kita tidak penting dan tidak harus, dan justru salah kalau kita terjebak dalam makna-makna yang nanti akan menimbulkan sikap dan cara pandang yang keliru ya toh. Kemudian menggiatkan dan memaknai ibadah serta terlibat beramal baik bersama anak ya. Kemudian membangun hubungan yang hangat, dekat dan akrab dalam keluarga. Mengembangkan makna dari kerja, bermain, hobi, aktivitas produktif tuh. Nah, ini nih penting nih ya, mengembangkan makna dari kerja atau mengembangkan makna dari produktivitas gitu ya. Jadi kegiatan hobi dan aktivitas produktif anak itu jadikan
sarana mereka untuk mengalami lebih banyak lagi makna kegembiraan, makna kesyukuran, makna prestasi gitu ya. Ini Bu Ida dan Pak Cah nih bikin acara buat teens, buat child, bagus banget ya, menulis dan lain sebagainya itu. Kemudian mengambil waktu untuk menghayati momen-momen tertentu. Ada sahabat saya itu yang dia cerita waktu dia kecil gitu, ayahnya itu memanfaatkan momen Idul Kurban itu memang untuk berkurban, gimana ya, menjadi pengalaman mengesankan banget. Karena sekitar sebulan atau 2 bulan sebelum berkurban tuh kambing udah dibeli dan dipelihara gitu. Jadi ada rutinitas memberi makan ya, mencarikan rumput. Jadi menikmati perasaan memiliki itu tumbuh gitu dia dan adik-adiknya. Sampai nanti pada hari H menghantarkan kambing itu untuk disembelih gitu. Jadi sambil begitu ayahnya bercerita tentang kisah Nabiullah Ibrahim misalnya. Itu luar biasa. Ini mengambil waktu untuk menghayati momen ya, atau momen-momen ya kita rekreasi bareng keluarga lah gitu ya. Di situ kita merasakan satu iklim keakraban ya, kita berbagi, melihat sesuatu yang nggak biasa kita komen gitu, kita gimana ya Allah ada pantai seindah ini ya misalnya gitu ya, anak kita bilang gitu ya, oh ada batu seanggun ini gitu. Jadi itu kita hayati. Kemudian menghubungkan anak dengan pengalaman welas asih. Nah ini penting banget. Kita semua prihatin ya melihat semakin krisisnya rasa belas kasih ya manusia di era modern ini ya. Jadi melihat orang yang sakit tertimpa musibah ya, belajar untuk mendialogkan atau mengurai makna dari kemalangan yang tersaji di sekitar kita gitu, sehingga anak-anak ini punya rasa belas kasih yang kuat ya. Mereka nggak kuat melihat penderitaan itu ya, mereka sangat ingin berbuat atau mereka ingin menghindari kemalangan-kemalangan yang bisa dihindari. Itu juga bisa membantu mereka untuk mengantisipasi sesuatu ya, antisipasi banjir, antisipasi bencana, musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian mengapresiasi keberhasilan anak, ini penting ya, mengapresiasi keberhasilan anak, capaian-capaian sederhana yang dia berhasil raih ya, sekaligus memberikan dukungan dan makna baru untuk pengalaman gagal. Nah, sehingga berkembang makna yang dimiliki anak-anak kita. Nah, untuk memfasilitasi ini kita perlu mengembangkan kualitas humor ya, kemudian kreativitas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengambil jarak. Jadi 4 kualitas ini akan membantu kita lebih mudah menjalankan peran-peran tadi ya, pengasuhan bermakna. Sebuah contoh misalnya kakak sama adik ini lagi main ya, jarak mereka 5 tahun, kakaknya kelas 4 SD ya, adiknya kelas TK, TKA. Kemudian mereka main di satu lokasi bareng gitu, tapi mainannya sendiri-sendiri. Mungkin karena kakaknya udah mulai bete, udah mulai bosen tuh, jahil tuh, mulai pengen ngerecokin lah gitu ya, jadi ngambilin mainan adiknya gitu ya. Kebetulan mainnya main Lego tuh banyak susunan Lego ya. Jadi kalau kehilangan satu bagian atau 2 bagian kan bingung kan adiknya mau membuat rancang bangun ya. Akhirnya dia teriak tuh karena udah kakak jangan gangguin gitu. Kakaknya masih gangguin, bunda ini lo kakak lo nakal gitu, ini lo kakak lo ngambilin punyaku gitu. Nah, karena saya lagi di teras depan rumah dan sedang melakukan aktivitas, saya bilang aja sama dia, oh kakak nakal dek, oh ini mainanku diambil gitu. Oh ya udah dek, dijauhin aja dek, dijauhin ya, kalimatnya dijauhin aja dek, dijauhin. Kalau nggak mau diingetin kakak dijauhin dulu. Terus si adek ini langsung mengutin semua sisa-sisa legonya, taruh di tempatnya, tergopoh-gopoh ke depan. Kamu tak jauhin, kamu rasain kamu tak jauhin gitu. Terus dia ke depan gitu ya, menuju teras ke tempat saya. Saya geli gitu liatnya ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Itu serta-merta kakaknya itu terdiam gitu, seperti menghayati sebuah perasaan nggak enak gitu ya, gitu. Oke. Kemudian selang beberapa waktu itu saya tanya ke kakaknya, kak,
gimana tadi waktu dijauhin adik gitu, waktu adik bawa barangnya ke depan terus dia bilang tak jauhin, beneran bunda, aku kayak merasa dijauhin tuh sakit banget, gak enak banget dijauhin adik gitu. Wah adik tuh kayak gitu lagi, bawa barangnya tuh kayak bener gak mau deket aku. Oke, ya ini kan sederhana ya mungkin, tetapi mereka mendulang sebuah pengalaman-pengalaman berharga untuk bisa saling menghargai, menghormati gitu. Dan kita tidak melulu menggunakan punishment fisik atau kemarahan untuk membuat mereka menghayati perasaan-perasaan baru yang membuat mereka lebih bertanggung jawab. Oke ya. Nah, di sini kan ada humor, ada kemampuan mengambil jarak, ada kreativitas ya, dan ada tanggung jawab. Oke. Baik Bapak Ibu, saya berhenti di sini, bisa membayangkan seperti apa pengasuhan bermakna yang mudah-mudahan dapat melengkapi apa yang belum lengkap gitu ya, sehingga lebih dekat lagi kita dengan pencapaian tujuan untuk mendampingi anak-anak yang kelak akan menjadi generasi yang berkualitas, tangguh, mandiri ya, menghargai apa yang dia miliki ya, dan terhubung dengan makna-makna yang lebih dekat dengan kebaikan dan kebijakan.